Salam jumpa Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, masih dalam suasana work from home, maka materi mengenai pembuatan media video disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu bisa dikerjakan di rumah dan menjadi bahan ajar Bapak Ibu untuk keperluan pembelajaran siswa-siswa Ibu sekalian. Sebelum membahas bagaimana membuat media video, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang media dan mengapa harus menggunakan media dalam proses pembelajaran. Media adalah perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses pembelajaran pada si pembelajar. Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan juga lingkungan. Kombinasi bahan atau software dan alat atau hardware dinamakan media pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar, sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Interesting, menarik, simple, sederhana, useful, bermanfaat, akurat, benar, legitimate, sah, atau masuk akal, dan struktur, yaitu terstruktur. Beberapa jenis media dalam pembelajaran antara lain, jenis media audio bisa berupa program kaset audio atau MP4, program siaran radio. Jenis media visual bisa berupa model, gambar, ataupun buku, dan lain sebagainya. Jenis media audiovisual bisa berupa video, televisi, kemudian jenis media berbasis TIK bisa berupa CAI atau Computer Assisted Instruction, e-learning, ataupun pembelajaran berbasis blog. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas media video. Video program termasuk dalam media bergerak. Video sangat efektif untuk beberapa hal, antara lain menghubungkan suatu gagasan dengan gagasan lainnya, membangun kesinambungan berpikir, menciptakan dampak dramatis atas suatu subjek. Adapun karakteristik video sebagai media pembelajaran, antara lain menayangkan gambar sesuai objek aslinya, melakukan perbesaran objek sesuai kebutuhan, memanipulasi gerak sesuai kebutuhan, mendramatisir pesan sesuai kebutuhan, dan menyederhanakan pesan yang terlalu kompleks. Karakteristik lainnya dari media video sebagai media pembelajaran antara lain menampilkan benda yang sangat besar ke dalam kelas, menampilkan konsep abstrak menjadi konkret, kemudian menyamakan persepsi, memindahkan berbagai peristiwa ke dalam ruangan, dan juga melakukan pengulangan secara konsisten. Adapun manfaat sebagai media pembelajaran, manfaat video sebagai media pembelajaran bisa dari segi kognitif, yaitu pengetahuan yang bertambah. Dengan melihat tayangan video, pengetahuan anak didik kita bertambah. Atau afektif dari segi sikap dan emosi, dan juga psikomotor, yaitu dari segi keterampilan, ataupun menerapkan hukum ataupun moral.
Untuk menuju layar video atau layar televisi, ada beberapa tahap, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Dimulai dari langkah pra-produksi, kemudian tahap produksi, pasca produksi, kemudian uji coba, dan penyiaran. Pada kasus ini, kita akan meletakkan video pelajaran kita di jejaring sosial yaitu YouTube. Kita mulai tahap pertama yaitu tahap praproduksi. Beberapa kegiatan dalam tahap praproduksi, pembuatan media video pembelajaran. Pertama, kita menentukan ide atau kita mengeksplor gagasan. Lalu kita lakukan analisis sasaran. Selanjutnya menyusun garis besar isi media video atau GBIMF. Selanjutnya adalah menyusun jabaran materi, lalu menulis naskah dan pengkajian naskah. Ini adalah contoh garis besar isi media video. Pada kasus ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya apa? Indikatornya bagaimana? Materi pokoknya itu cara berbicara di depan umum. Penerapan konsepnya itu berpidato pada saat OSIS. Judulnya adalah pidato. Ini adalah contoh jabaran materi media video. Masih yang tadi, media mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensinya, siswa mampu mengemukakan pendapatnya dalam berbagai kesempatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Uraian materinya, yaitu isinya cara berbicara di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum, kita harus perhatikan kepada siapa kita berbicara, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan berbicara masalah apa. Penerapan konsepnya yaitu konsep berpidato pada rapat OSIS. Tahap berikutnya yaitu praproduksi. Tahap praproduksi di sini dimulai dari beberapa langkah yaitu merumuskan tujuan, memilih format penyajian, menulis gagasan, menulis skripsi bercerita, menentukan format naskah dan menulis naskah. Kita akan lihat satu persatu langkah-langkah dari praproduksi. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Di dalam mengidentifikasi kebutuhan, sebaiknya kita identifikasi berdasarkan kurikulum. Kemudian kita lakukan atau bisa melakukan penelitian atau jejak pendapat maupun survei sesuai dengan karakteristik media televisi atau video. Masih tahap produksi, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, kita merumuskan tujuan. Yang harus diingat, tujuan harus terukur, dapat diamati, audiensnya jelas, dan behavior atau operasional. Biasanya diutamakan yang berorientasi pada penerapan. Setelah merumuskan tujuan, langkah berikutnya dalam praproduksi adalah memilih format penyajian. Format sesuai dengan tujuan program, sasarannya, dan juga biaya produksi. Penentuan awal, penentuan format penyajian juga berdasarkan kata kerja. Langkah berikutnya adalah menulis garis besar cerita. Garis besar cerita memiliki alur cerita ditulis dengan pendekatan deduktif-induktif, harus dapat menjadi acuan penulisan naskah. Ini digunakan kalau naskah kita bentuknya naskah cerita. Ini adalah menentukan format naskah. Nah, jenis format naskah ada naskah instructional, naskah cerita, ataupun multikamera. Setiap format naskah memiliki karakteristik sendiri. Yang terakhir, barulah kita menulis naskah. Nah, dalam menulis naskah, kita memerlukan referensi yang cukup. Kalau format naskah cerita, kita perlu ide-ide liar dan gila, dan juga perlu ketenangan dan rileks. Ingat, naskah yang baik, benar dari segi materi, media, dan dapat diproduksi. Masih tahap praproduksi, ketika menentukan ide atau mengeksplorasi gagasan, khususnya membuat media video atau televisi pembelajaran, sebaiknya ide diambil dari kurikulum yang berlaku saat ini. Misalnya, media tersebut akan digunakan oleh siswa kelas 8, maka idenya sebaiknya dari kurikulum sesuai sasaran yang akan memakai media tersebut. Nah, kurikulum di sini merupakan acuan utama di dalam memilih kompetensi yang akan diajarkan kepada siswa melalui media video. Dalam penelaahan kurikulum harus dilakukan oleh guru dan digaji oleh ahli materi dan ahli media.
Guru yang menelaah harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan kepakarannya. Maksudnya, misalnya materi bidang IPA harus ditelaah oleh guru yang pakar di bidangnya, dan seterusnya. Peranan ahli materi adalah untuk menjaga agar materi tetap harus benar dan sesuai dengan sasaran, tidak lebih, tidak kurang. Di samping itu, ahli materi juga harus menginformasikan perkembangan ilmu tersebut yang terkini. Sedangkan ahli media harus mengkaji agar di dalam pemilihan materi yang akan diangkat ke dalam media video sesuai dengan karakteristik media tersebut. Karena tidak semua materi yang ada di kurikulum dapat dibuat ke dalam media video atau televisi secara menarik. Dengan demikian, ahli media harus menjaga agar nantinya setelah materi tersebut dibuat dalam media, videonya menjadi menarik untuk dilihat siswa dan juga menambah pengetahuan. Proses penulisan naskah dimulai dari memilih ide atau topik, kemudian menulis outline, menulis sinopsis, menulis treatment, lalu baru menulis naskah. Biasanya ide atau memilih topik, kita harus ingat bahwasanya karakteristik video adalah moving image, sehingga sebaiknya kita memperlihatkan prosedur, objek, people, orang, dan pembelajaran lainnya. Lalu menulis outline, yaitu kita pilih subtopik yang relevan dan menarik, kemudian susun subtopik secara sistematik. Berikutnya adalah menulis sinopsis, yaitu deskripsi singkat tentang isi program, bagaimana program disampaikan. Selanjutnya adalah treatment, yaitu deskripsi yang lebih rinci dari setiap subtopik yang menggambarkan lokasi, adegan, dan tokoh dalam cerita. Lalu barulah kita menuliskan naskah. Ingat, kita akan membuat naskah dalam bentuk 2 kolom, yaitu kolom video dan kolom audio. Deskripsikan gambar di kolom video dan suara di kolom audio, dan disusun secara sistematik sesuai dengan outline dalam format 2 kolom. Dan biasanya sebuah struktur program video terdiri atas opening, program konten, dan closing. Ini bentuk naskah 2 kolom, seperti ini ya. Ada nomor, ini nomor scene, ada video, ada audio. Jadi di kolom video, kita deskripsikan gambar yang akan meliputi lokasi, tempat, orang, objek, ataupun action. Sedangkan di kolom audio, kita isikan narasi, dialog, musik, ataupun sound effect atau efek suara. Ini adalah tahap produksi. Pada tahap produksi dimulai dari bedah naskah. Kita bedah naskahnya. Jadi bedah naskah ini dihadiri oleh ahli media, ahli materi, maupun sutradara. Jadi kita membuat kesepakatan yang disetujui bersama. Setelah bedah naskah, kita merencanakan produksi, menentukan para pemain, ya, kemudian lokasinya, jadwal produksi, dan juga biaya produksi. Rancangan diupayakan tidak mengalami perubahan. Lalu persiapan produksi, yaitu mempersiapkan untuk ngecek peralatan, kesiapan kru, kesiapan pemain, maupun kesiapan manajemen. Semua dilakukan untuk menjamin kelancaran produksi. Berikutnya adalah pengambilan gambar, yaitu eksekusi pengambilan gambar sesuai naskah, dengan memperhatikan teknik pengambilan gambar. Tentunya bila ada perubahan substansi, kita harus mengkonsultasikannya dengan ahli materi. Berikutnya adalah pasca produksi. Pasca produksi dimulai dari editing dan mixing. Ya, editing dan mixing di sini adalah menyambung gambar, mengisi suara, dan mencampur. Ini dinyatakan oke setelah lulus preview. Lalu kita preview, kita lihat kembali video yang sudah jadi. Yang akan melihat adalah ahli materi, ahli media, maupun penulis naskah dan sutradara. Melihat apakah sudah sesuai dengan naskah. Yaitu tahap berikutnya itu uji coba. Kita lihat, diujikan siswa paham atau tidak dengan yang kita buat. Metodenya gimana, kemudahannya gimana, kemenarikannya bagaimana. Kemudian idealnya kita uji coba ke lapangan yang akan menjadi sasaran sebelum digunakan secara massal. Lalu didistribusikan dan dimanfaatkan. Ya, distribusi pemanfaatan terintegrasi dengan pengayaan, penunjang ataupun informasi sesuai dengan pedoman pemanfaatan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pengantar pembuatan media video pembelajaran.
Kita akan bertemu lagi pada materi produksi media video pembelajaran pada video berikutnya. Sampai jumpa pada program berikutnya.